Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlisa Ervilutia, nomor induk mahasiswa 19484-039, kelas Farmasi 1 kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi dan KLT kurkumin untuk memenuhi tugas praktikum pengganti fitokimia. Metode ekstraksi yang pertama yaitu maserasi. Maserasi adalah cara ekstraksi yang sederhana. Istilah maceration berasal dari bahasa Latin macere yang artinya merendam. Maserasi adalah proses ekstraksi dengan cara merendam serbuk simplicia menggunakan pelarut bukan air atau setengah air, misalnya etanol encer selama beberapa hari. Maserasi mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari maserasi adalah peralatan yang digunakan sangat sederhana, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan, biaya operasionalnya relatif rendah dan tanpa pemanasan. Kerugian dari maserasi adalah proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi 50% saja. Prosesnya lama, butuh waktu berhari-hari. Prinsip kerja maserasi ialah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi keseimbangan antara larutan di dalam sel dan larutan di luar sel. Cara kerja dari maserasi yang pertama, 20 bagian simplicia dengan derajat kehalusan sesuai dimasukkan ke dalam bejana. Yang kedua, tuangi 75 bagian penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari, terlindung dari cahaya sambil diaduk berulang-ulang. Yang ketiga, setelah 5 hari diserkai, ampas dibuang. Pada ampas ditambah cairan penyari secukupnya. Diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Yang keempat, bejana ditutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan. Berikut adalah contoh alat maserasi. Metode ekstraksi yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan cairan penyari yang selalu baru melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Prinsip kerja dari perkolasi adalah serbuk simplicia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif pada sel-sel yang dilalui sampai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adhesi, daya kapiler, dan daya geseran. Keuntungan dari perkolasi ialah tidak terjadi kejenuhan, pengaliran meningkatkan difusi dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Kerugian dari perkolasi ialah cairan penyari yang diperlukan lebih banyak dan resiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka.
Cara perkolasi ini lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Ruangan di antara butir-butir serbuk simplisia membentuk larutan tempat mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapiler tersebut, maka kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas, sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi. Anonim 1986. Cara kerja dari perkolasi ialah tahap pertama yaitu pembasahan. Sebanyak 250 gram serbuk bahan kering ditambahkan cairan penyari sebanyak setengah sampai sama banyak dari bobot serbuk, sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan hati-hati. Biarkan terendam selama 2 jam. Tahap kedua yaitu penyarian. Siapkan perkolator yang sudah bersih dan tidak bocor. Kemudian tutup kerannya. Bagian bawah perkolator diisi dengan kapas, kemudian diberi kertas saring di atasnya. Tambahkan bahan yang sudah dibasahi dan tambahkan cairan penyari sampai kurang lebih 3/4 bagian perkolator. Biarkan termaserasi selama semalam. Keesokan harinya, keran perkolator dibuka dengan mengatur kecepatan aliran perkolat. Perkolat ditampung dalam wadah yang disediakan. Selalu amati cairan penyari di atas serbuk di dalam perkolator. Jika hampir mencapai permukaan serbuk, tambahkan cairan penyari lagi. Perkolasi dilanjutkan sampai cairan di atas serbuk jernih. Perkolat yang diperoleh diuapkan dalam cawan porselin dengan pemanasan di atas penangas air disertai dengan pengurangan tekanan hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendaman ekstrak yang diperoleh. Ekstrak kental yang diperoleh ditambah aerosil hingga diperoleh ekstrak. Hitung bobot ekstrak kering yang diperoleh, catat jumlah aerosil yang ditambahkan, atau maksimal sama dengan bobot ekstrak kental. Yang terakhir, simpanlah ekstrak yang diperoleh dalam lemari pendingin sebelum diformulasi menjadi bentuk sediaan. Berikut adalah gambar dari perkolator. Metode ekstraksi yang ketiga adalah infundasi. Infundasi adalah cara penyarian dengan menyari simplisia dalam air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infundasi menghasilkan sari atau ekstrak yang tidak stabil yang biasa disebut infusa. Infusa mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh karena itu, infusa tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Infus diserkai sewaktu masih panas melalui kain flanel atau kasa. Untuk mencukupi kekurangan air, ditambahkan air mendidih melalui ampasnya yang kemudian diperas dan diserkai. Infus simplisia yang mengandung minyak atsiri harus diserkai setelah dingin. Sedangkan infus asam jawa dan simplisia yang berlendir tidak boleh diperas. Keuntungan dari infundasi adalah unit alat yang dipakai sederhana dan biaya operasional relatif rendah. Kerugian dari infundasi ialah zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin. Adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama. Di samping itu, simplisia yang mengandung zat-zat albumin tentunya zat ini akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat berkhasiat tersebut. Cara penggunaan panci infusa. Yang pertama,
Panci B diisi dengan air hingga menyentuh dasar dari panci A yang berisi bahan simplisia dan aquades. Kemudian dipanaskan hingga panci B mendidih. Jika tidak mempunyai termometer, maka ketika panci B mendidih akan memiliki suhu 100 derajat Celcius. Sehingga diperkirakan panci A memiliki suhu 90 sampai 98 derajat Celcius. 3. Sejak panci B mendidih, dihitung mulai detik ke-0 untuk 30 menit kemudian. 4. Jika menggunakan termometer, celupkan termometer pada panci A. 5. Setelah 30 menit, matikan kompor kemudian diangkat. 6. Tuang panci A kemudian disaring menggunakan kain saring dan dihasilkan filtrat yang disebut infusa. 7. Setelah menjadi infusa, maka bisa dilakukan pengentalan atau pemekatan. Berikut ini adalah gambar dari panci infusa. Metode ekstraksi yang keempat adalah sohletasi. Sohletasi adalah metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus yang disebut sohlet, sehingga terjadi ekstraksi yang kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Keuntungan dari metode ini ialah 1. Hemat cairan penyari. 2. Secara langsung dapat diperoleh hasil lebih pekat. 3. Serbuk disari oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat menyari zat aktif yang lebih banyak. 4. Penyarian dapat diteruskan sesuai kebutuhan tanpa penambahan volume cairan penyari. Kerugian dari metode sohletasi adalah cairan penyari mengalami pemanasan terus-menerus sehingga tidak cocok untuk zat aktif yang tidak tahan panas, dan senyawa yang labil bisa berubah atau membentuk senyawa baru. Kedua, karena penyari dididihkan terus-menerus, sebaiknya memakai cairan penyari yang murni. 3. Tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Cara kerja sohletasi. 1. Timbang serbuk. 2. Masukkan serbuk ke dalam kertas saring yang sisi samping dan bawahnya sudah dijahit. 3. Setelah serbuk yang ditimbang masuk semua ke dalam kertas penyaring, jahit sisi atas kertas penyaring. Tinggi kertas penyaring tidak boleh melebihi sifon. 4. Masukkan ke dalam timbal. 5. Tambahkan larutan penyari sebanyak 2 siklus. Berikut adalah gambar alat sohletasi. Metode ekstraksi yang kelima adalah destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Alat destilasi Stahl adalah alat yang digunakan untuk menentukan kadar minyak atsiri dari suatu bahan baku simplisia alami. Alat destilasi Stahl dirakit sedemikian rupa sehingga dengan alat ini dapat dilakukan penyulingan dengan air dari simplisia. Hasil destilasi yang dinamakan destilat terdiri dari campuran minyak atsiri dan air yang tertampung dalam penampung yang memiliki skala. Volume minyak atsiri yang dihasilkan dapat terbaca dengan melihat skala tersebut. Keuntungan dari metode destilasi adalah dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. 2. Produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kerugian dari destilasi ialah hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang tinggi.
2. Biaya penggunaan alat ini relatif mahal. 3. Berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Cara kerja destilasi. 1. Timbang simplisia lalu masukkan 50-100 gram simplisia ke dalam labu destilasi. 2. Siapkan perangkat alat stahel sesuai petunjuk. 3. Alat dirangkai, botol atau Erlenmeyer penampung disiapkan. 4. Lakukan destilasi selama 2 jam. Hentikan destilasi setelah tidak ada minyak yang tertampung pada tempat penampung berskala karena minyak atsiri sudah tersari semua. 5. Pisahkan minyak atsiri dari air, masukkan dalam flakon yang sudah ditara. Ukur minyak untuk menghitung nilai rendemen dan juga uji KLT. Berikut adalah gambar alat destilasi yang disebut destilator. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang KLT kurkumin. Pengertian KLT. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak berupa eluen dan fase diam berupa plat dengan adsorben yang tidak mudah bereaksi seperti silika gel, aluminium, dan selulosa. Prinsip kerja dari KLT ialah digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang atau fase gerak. Sistem KLT kurkumin, fase diamnya adalah silika gel F254, fase geraknya kloroform banding metanol 8:2, deteksi visible kuning, UV kuning terang. Cara kerja KLT kurkumin. 1. Persiapan fase gerak dengan membuat larutan dengan cara mengukur 8 mili kloroform dan 2 mili etanol. Masukkan ke dalam bejana, pastikan bejana selalu dalam keadaan tertutup. Kemudian, masukkan kertas saring ke dalam bejana untuk mengetahui kejenuhan di dalam bejana. Yang kedua, persiapan penotolan. Totolan dimulai dari 1 cm dari bawah, batas atas 1 cm dari atas, jadi jarak elusi 8 cm. Pemberian penamaan pada titik batas atas dengan baku dan sampel. 3. Penotolan pada plat silika 5-10 penotolan dengan pengambilan baku atau sampel dengan pipa kapiler. Setiap penotolan ditunggu hingga kering. 4. Setelah itu mengecek bejana. Apabila kertas saring sudah terbasahi keseluruhan, tarik kertas saring untuk dikeluarkan. 5. Masukkan plat silika yang telah ditotolkan tadi ke dalam bejana jenuh fase gerak. 6. Setelah elusi mencapai batas elusi, plat silika dikeluarkan. Berikut ini adalah gambar dari KLT kurkumin. Yang pertama ada bahan baku dan sampel, yaitu metanol dan kloroform. Yang kedua adalah alat yang digunakan, yaitu bejana dan cawan Petri. Yang ketiga, pembuatan silika. Yang kelima, bahan baku dan sampel. 6. Proses penotolan pada sampel. Proses penotolan pada bahan baku.
Yang kedelapan, ada silika dimasukkan ke bejana dengan penutup cawan Petri, ditunggu hingga batas elusi. Yang kesembilan, jika sudah mencapai batas elusi, buka dan amati hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.